Kita pengen tahu keramatnya mana. Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh, Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wali. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramatnya nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah, yang ada di kitab-kitab Ba'lawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya ndak ada, tapi ditulis-tulis Mi'raj 70 kali. Ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Qoli Qosam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja teu aya. Ora ono, namanya saja tidak ada. Dari mana sih ngomong orangnya tidak ada? Kalau Ki Alawi tadi itu kereng, karena babnya rijalul hadis. Kereng, tahu kereng? Ketat dia itu, keras ketat. Jadi Ahmad bin Isanya aja dianggap tidak ada. Kenapa Ahmad bin Isanya dianggap tidak ada? Karena Ahmad bin Isa ditulis oleh Ba'lawi sekarang katanya seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Kalau ditulis perawi hadis, harusnya namanya sudah ada di kitab Rijalul Hadis. Kiai Alawi sudah meneliti seluruh kitab Rijalul Hadis, tidak ada namanya Ahmad bin Isa. Maka dia katakan Ahmad bin Isa jangankan meriwayatkan hadis, orangnya saja tidak ada. Kenapa? Beliau standarnya ilmu hadis. Kalau saya standarnya ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian dari sejarah, maka kitab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa itu menyatakan apa? Apakah dia ada ataukah tidak ada? Walau bukan kitab sezaman, tapi yang paling dekat ditemukan yaitu kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia wafat 345, tapi kemudian 100 tahun kemudian ada yang mencatat namanya. Nah, ini di dalam ilmu sejarah bisa kita ambil karena apa? Tidak ada yang mencederai dia, tidak ada yang menolak kitab sebelum dia. Kalau ada kitab yang menolak Tahdhibul Ansab bahwa Isa al-Arad, Isa bin Muhammad An-Naqib tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa, maka ini rungkatnya bukan dari Ubed, rungkatnya dari Ahmad bin Isa. Dan sudah ada penelitian di Mekah, Ahmad bin Isa ini memang nasabnya juga batal. Tetapi saya kasihan kalau terlalu banyak yang batal-batal. Udah nggak apa-apa dah, karena ada walaupun jaraknya 100 tahun dari masa wafatnya Ahmad bin Isa, kita temukan kitabnya namanya Tahdhibul Ansab. Tahdhibul Ansab menyatakan Isa punya anak namanya Ahmad, maka kita pegang bahwa memang Isa punya anak Ahmad, walaupun tidak ada sebelumnya kitab yang sejaman yang menyatakan itu.
Kenapa? Kasihan. Karena kalau ini pun kita tolak, jaraknya lebih panjang lagi keterputusan nasab Ba'lawi ini. Kita hitung dari 345 ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Naqib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Naqib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed. Karena kita sudah mengakui secara lemah pun bahwa Ahmad bin Isa ini ada, maka kita kemudian mencari dia punya anak berapa. Dia punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Kitab ini 550 tahun mengatakan yang sama, anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Baru di tahun 895 Hijriah Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi mengarang kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Di sini dia bilang anaknya Ubed ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Begitu ceritanya. Itu dari ilmu nasab. Ilmu sejarah, ilmu sejarah, kitab sejarah ditulis sejak abad ketiga Hijriah. Abad kedua Nasabu Quraisy, Tarikh Baghdad. Kemudian di sekitar Yaman itu ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ada Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Musallam Al-Lahaji, ada kitab Mir'atul Jinan. Semuanya tidak mencatat keluarga Ba'alawi Abdurrahman Segaf sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baru ada setelah abad 9. Kalau dari abad 9 sampai sekarang 170 kitab pun ada. Tetapi dalam kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bikasratil masadiri idza kana asluha min marji'in wahidin. Tidak dijadikan hujjah kitab-kitab yang banyak itu apabila kembalinya kepada satu referensi, Al-Burqatul Musyiqah. Jadi banyaknya kitab kemudian yang menyebutkan itu tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa nasab mereka sahih. Tidak bisa. Apalagi bukan kitab nasab. Sedangkan tidak ada kitab nasab di abad 9 sampai bawah yang mencatat nama mereka. Yang ada itu kitab Tuhfatut Talib di abad 10. Kitab Tuhfatut Talib baru mencatat nama Alwi, Sohib Mirbat, Khali Qasam, Mupaki Muqaddam, baru dicatat di abad 10 kitab nasabnya. Kalau bukan kitab nasab, Al-Burqatul Musyiqah itu kitab tasawuf, itu di abad ke-9 Hijriah. Makanya Kiai Nur Ihya itu kereng juga. Kereng itu artinya pelit. Dia itu mengatakan putusnya 651 tahun. Kenapa? Karena kitab nasab yang pertama mengatakan itu ada di 966 Hijriah, kitab Tuhfatut Talib. Dihitung dari 345 Hijriah sampai ke 996 itu 651 tahun. Kalau saya orangnya loman, orangnya baik, enggak kereng kayak Kiai Alwi, enggak kereng kayak Kiai Nur Ihya. Kalau saya memadukan antara ilmu sejarah dan ilmu nasab, menurut ilmu nasab 651, menurut ilmu sejarah 550 tak, saya ngambilnya yang kecil, putus 550 tahun. Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Karena ajaran Wali Songo penuh kasih sayang. Kasihan. Terlalu panjang nanti makin sedih kan. Begini aja udah marahnya luar biasa. Ini kita ngomongin putus 550 tahun aja marahnya beneran, apalagi kita ngomong putusnya 650 tahun. Ketiga, dari ilmu DNA.
Ini putus dari ilmu DNA. Bagaimana? Karena di dalam kitab Nasab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, karya daripada Syekh An-Nasabah Khalil bin Ibrahim Ad-Duailimi, itu sudah dikatakan haplogrupnya orang Arab itu J1. Lihat kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, sudah ada di sana, Pak. Orang Arab, turunan-turunan Quraisy semuanya J1 kalau tes DNA. Kalau bukan J1, itu bukan orang Arab. Nah, bagaimana dia itu bisa menjadi keturunan Nabi kalau orang Arab aja bukan? Jadi masa depan nih Pak, hasil tes DNA kayak Ba'lawi ini nggak mungkin lagi dibahas dalam ilmu nasab dan ilmu sejarah tentang dia valid ataukah tidak. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1, oke, masuk dalam penelitian. Kenapa? Karena sudah ketahuan orang Arab, garis lurus laki-lakinya. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi, G, golep. Kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Kenapa? Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Kita ini punya kakek bersama. Saya Ki Alawi mengaku sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati, pakai mengaku. Itu bisa dibuktikan nanti dari tes DNA. Tuh bagus mau tes DNA. Saya tes DNA. Ini tes DNA. Nanti kakek bersamanya ada nggak di 400 tahun? Kalau kakek bersamanya ada di 400 tahun, sah mengaku keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin dan kita hari ini itu jaraknya 400 tahun atau 500 ya, 500 tahun. Kalau misalnya pas tes DNA Abdi ya jeung Ki Alawi pas di tes DNA kakek bersamanya 50.000 tahun, nggak mungkin ini keturunan daripada kami ini. Salah satunya pasti ada yang salah dari keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Sultan Hasanuddin ada kakek bersama yaitu 500 tahun. Itu cara bekerja ilmu DNA. Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Daripada masa depan malu, lebih baik sekarang mundur pelan-pelan.